Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, ini semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh berada pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di bagai gajah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 31 Januari 2021, dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema ibadah kita dan berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan nanti berjudul takjub pada kuasa Allah. Siapa yang tidak takjub pada segala apa yang bisa kita jumpai, dunia sekitar kita, ya, keindahan alam yang ada. Dan kalau kita pikirkan betapa banyaknya planet-planet, bintang-bintang, benda-benda ruang angkasa yang begitu besar. Kalau kita tahu bahwa pasti ada yang menciptakannya, bukan terjadi begitu saja. Itu membuat kita takjub. Tapi apakah hanya itu? Hanya takjub begitu dan sudah selesai? Nah, mari bersama-sama kita menikmati ibadah ini dan mencoba menggumulinya dan bertumbuh di dalam firman Tuhan yang bersama-sama nanti akan kita gali lebih dalam. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus selalu
Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Pada pagi hari ini, kami juga diajak untuk mengingat kembali karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Entahkah yang kami lihat, entahkah yang kami dengar, entahkah yang kami rasakan, entahkah yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami bila akhirnya semakin hari kami hanya merasakan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang membuat kami bisa terpesona, tidak ada yang membuat kami heran. Segala sesuatu berjalan sebagaimana biasa. Hilang ketertakjuban kami kepadamu. Dan akhirnya kami pun kurang bisa bersyukur. Seolah-olah segala sesuatunya berjalan seperti biasa, sesuai dengan apa yang kami kerjakan, sesuai dengan waktu alam pagi dan malam berganti sedemikian, hujan dan panas berganti sedemikian. Biasa-biasa saja mengalir, tanpa kami mengingat ada campur tangan Tuhan di sana. Dan akhirnya itu membuat kami kurang bersyukur. Apalagi di tengah berbagai macam beban yang dialami di masa-masa pandemi ini. Yang lebih dilihat adalah kekurangan. Kekurangan dan kekurangan. Bukan kelebihan dan kebaikan dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami, itu adalah Allah yang menakjubkan, Allah yang senantiasa memberikan, mencukupkan segala sesuatu, dan padanya kami bersyukur dan bersumpah setia untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ampuni kami ya Tuhan, ketika sikap hati kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita dibacakan dari Matius pasal 11 ayat 28. Sebuah anugerah yang melegakan kehidupan kita. Demikian berita anugerah. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu,
berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah damai itu tetap terpelihara di dalam kehidupan kita. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dalam rasa syukur kita kepadanya. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita nyanyikan bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Silakan duduk. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk berkat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Persiapkan kami saat ini ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memahami firman-Mu, dan semangat untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus yang akan kita baca pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub,
Sehingga mereka memperbincangkannya katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala bidangnya. Shalom. Ada sukacita Ibu Bapak Saudara? Amin. Ya, takjub pada kuasa Allah. Sebetulnya ada yang ketika saya membaca ini dan persiapkan, ada sebuah pertanyaan dalam hati saya. Kalau memang benar-benar sesuatu itu adalah Allah, ya, Tuhan, pencipta alam semesta, ya apa yang dikerjakannya pasti luar biasa. Pasti menakjubkan. Ya. Apa anehnya? Ya, sehingga jadi judul, takjub pada kuasa Allah. Memang hari-hari ini mungkin kita kehilangan rasa takjub itu. Sehingga kemudian, ayo kita lihat lagi kuasa Allah itu menakjubkan. Tapi apa anehnya? Wong kita tahu memang itu Allah luar biasa, pasti ya aneh, ya, sesuatu yang hebat, gitu ya. Buat apa dibicarakan? Karena kalau saya tanya pada saudara tentang karya Allah, apakah saudara-saudara percaya bahwa seluruh karya Allah itu menakjubkan? Jawaban Bapak Ibu Saudara, percaya nggak? Amin. Takjub nggak dengan karya Allah? Ya sudah, selesai khotbahnya, ya toh? Ya, mau apa lagi? Oh, kita sudah menyadari itu menakjubkan, ya toh? Seperti tadi, maka jiwaku pun memujimu, gitu ya. Itu hanya pujian saja, tetapi benar nggak ada ketakjuban gitu. Beda kalau yang sedang kita bicarakan adalah orang asing yang tidak kita ketahui melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang apik gitu ya. Sesuatu yang hebat, yang tidak bisa kita kerjakan utamanya. Kalau kita bisa kerjakan nggak akan takjub kita. Wah, aku iso kok ngopo. Tapi kalau itu nggak bisa dikerjakan, yang kita tahu bahwa sampai saat ini nggak ada yang bisa mengerjakan seperti itu. Baru pada saat itu kita merasa takjub, ya, seperti orang-orang di Kapernaum yang melihat apa yang dikerjakan Yesus, ya. Lalu kita ngomong-ngomong soal takjub, bicara soal takjub, apa sih takjub itu? Kalau dilihat di kamus, Bapak Ibu, ya, takjub itu adalah sebuah rasa kagum, sebuah rasa heran terhadap sesuatu yang indah, yang cantik, gitu ta, yang luar biasa. Kagum itu seperti lagu, kok saya bilang TikTok ya, tidak tahu itu lagunya TikTok atau apa. Makanya saya sering dengar ketika anak-anak saya lihat YouTube, bahkan Sindu juga bikin ya, lagunya gini. Terpesona, aku terpesona, dibolak-balik kayak ngono. Dinda tahu, Din? Dengar itu? Ya, Din. Nah, Wawan tahu? Oh, enggak tahu. Enggak suka lihat YouTube gitu ya. Nah, terpesona.
Terpesona ini adalah ketika kita menyaksikan sesuatu yang apik ya, yang indah, yang cantik gitu ya. Itu. Sedangkan heran itu lebih pada sebuah keadaan yang tidak lazim, tidak biasanya. Lebih daripada yang lain. Apa bedanya? Sesuatu yang bisa kita sebut mengagumkan, misalnya kalau Bapak Ibu ke Candi Borobudur, itu sudah lama saya tidak ke sana. Kalau kita melihat Candi Borobudur, ya biasa saja. Kalau mau lihat ya biasa saja. Tapi kalau kita bisa merasakan, membayangkan, itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di sana ada keindahan. Di sana ada arsitektur dan proses pembuatan yang rumit dengan perencanaan yang matang. Dan dikerjakan oleh manusia di zaman segala sesuatu masih terbatas. Hanya mengandalkan tangan dan tenaga manusia. Bukan dengan teknologi mutakhir. Kalau teknologi mutakhir terus jadi Candi Borobudur, wah kita nggak kagum lagi. Tapi itu di masa lalu loh. Bisa tercipta seperti itu. Kemudian kita pun kagum, terpesona dengan Candi Borobudur itu sebagai mahakarya warisan leluhur kita. Sedangkan sesuatu bisa kita sebut mengherankan adalah ketika sesuatu itu terjadi di luar kewajaran. Misalnya, orang berjalan dengan dua tangan. Kalau jalan dengan kaki biasa, tapi kalau berjalan dengan dua tangan itu luar biasa, apalagi dalam waktu yang lama. Apalagi kalau sehari-hari seperti itu luar biasa. Ya. Atau pernah saya baca ada seorang ibu tiba-tiba bisa mengangkat sebuah mobil ketika mengetahui bahwa nyawa anaknya sedang ada dalam bahaya, terlindas. Nah, dalam peristiwa Yesus di Kapernaum, dua kualitas ketertakjuban itu terpenuhi. Terpesona, ya, kagum dan heran, dua-duanya ada di sana. Yang pertama, orang-orang terpesona, orang-orang kagum mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa kagum? Karena mereka merasakan caranya ngajar, caranya menyampaikan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dituliskan demikian ya, penuh dengan kuasa. Kalau dilihat dengan materinya, ya sama saja. Bicara soal kerajaan Allah. Ahli-ahli Taurat juga bicara soal kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga bicara soal kerajaan Allah. Tetapi beda jauh dengan ahli-ahli Taurat. Dalam cara apa? Pemaparannya, penyampaiannya. Penuh kuasa. Kenapa? Yesus mampu meyakinkan para pendengarnya bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran yang benar-benar ia miliki. Benar-benar dia kuasai. Benar-benar dia ketahui. Bukan cuma kata si A kerajaan Allah itu seperti ini. Kata si B kerajaan Allah itu seperti ini. Kata Nabi A seperti ini, Nabi B seperti ini. Hanya kata orang. Tetapi Tuhan Yesus justru seringkali dalam pengajarannya mengatakan, tetapi aku mengatakan, berani ngomong seperti itu. Tuhan Yesus punya kuasa. Ia punya otoritas. Ya, bagi orang-orang di Kapernaum sesuatu yang aneh. Bagi kita tahu, loh kok Yesus bisa seperti itu? Tahu Bapak Ibu, kok Yesus bisa seperti itu? Pengajarannya penuh dengan kuasa dan otoritas. Kenapa? Kita tahu. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mereka yang di Kapernaum tidak tahu. Yang mereka tahu, Yesus ini newbie. Wah, istilah kerennya. Newbie, pendatang baru. New star, bintang baru yang sedang bersinar. Ya, itu apa tadi? Kekaguman. Kalau heran, nah orang-orang ini kemudian menjadi heran karena Yesus bisa bercakap-cakap dengan roh jahat. Bahkan mengusir roh jahat itu keluar. Manut itu roh jahat itu untuk keluar. Cuma dengan ngomong, tidak dengan rapalan gitu ya.
Tidak dengan dikait godong kelor atau apa begitu ya. Dengan macam-macam perangkat ubar-rampai. Enggak, cuma ngobrol terus diam. Keluar dari orang itu. Keluar, enggak ada. Gini sebentar untuk menandakan ada sebuah kuasa yang menguasai itu dan kemudian lemes dan tidak berkata-kata lagi. Biasa lagi. Disinilah letak keheranan mereka pada orang baru ini, Yesus. Ibu bapak saudara, sebetulnya kita bisa bicara juga tentang roh jahat. Kok roh jahat bisa berada di bait Allah? Ya, kok iso ini ya. Ini bisa jadi tema sendiri, jadi kita tidak bicarakan. Atau kita bisa juga menggumuli isi percakapan roh jahat dengan Yesus. Obrolannya itu bisa dibicarakan sendiri menjadi tema sendiri. Tetapi dalam permenungan ini tidak kita bicarakan juga. Karena kita fokuskan pada tema. Ya. Takjub. Kalau orang-orang di Kapernaum takjub pada Yesus, kagum dan heran, so what gitu loh. Ya. Orang-orang Kapernaum dikatakan takjub, so what? Terus ngapain? Ya. What next? Apa selanjutnya yang mereka kerjakan sesudah mereka takjub? Apakah memang itu yang diingini Yesus? Melakukan itu ngajar, kemudian membuat mukjizat, mengusir roh jahat. Oh, tujuanku supaya ini orang-orang Kapernaum ini takjub padaku. Apa itu tujuannya? Tuhan Yesus. Bacaan kita baca. Tujuan Yesus adalah membuat orang-orang itu takjub. Apakah begitu? Supaya mereka heran, supaya mereka kagum, lalu ngefans pada Yesus. Ngefans, hanya ngefans saja. Kalau memang itu yang dituju, maka seharusnya Yesus tidak membentak, ya, tidak menghardik roh jahat itu untuk bicara. Bahwa roh itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Aku tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini ya. Kalau memang tujuannya supaya orang kagum, ya sudah. Wah, ini ada fans, roh jahat bisa dimanfaatkan nih. Dia bisa memberitahu siapa aku. Aku adalah yang kudus dari Allah. Dan itu semakin membuat orang-orang kagum dan heran. Apa ini yang kudus dari Allah? Artinya, Yesus adalah pribadi yang dikhususkan oleh Allah untuk suatu rencana besar. Yesus is the chosen. Dia adalah orang yang terpilih. The one and only. Ya, satu-satunya. Tapi kok Yesus malah menyuruh diam. Tidak penting itu apa yang dikatakan mereka. Roh jahat. Tujuan Yesus bukan membuat orang-orang itu kagum. Karena kekaguman itu tidak membawa dampak apa-apa. Kita lihat, orang-orang Kapernaum setelah kagum, adakah yang lalu mengikuti Yesus? Ada? Tidak ada. Adakah yang lalu menjadi muridnya di sana? Tidak ada. Mereka hanya menempatkan Yesus sebagai superstar yang kemudian dibicarakan sampai kemana-mana. Oh ini loh, ini hebat, luar biasa. Tapi tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Kalau begitu, bukankah sikap mereka sama dengan roh jahat? Yang tahu keberadaan Yesus, tapi tidak pernah berubah menjadi roh baik. Roh jahat ya tetap roh jahat. Tahu Yesus, tidak bertobat begitu. Memang nurut. Nurut karena takut. Karena kalah pamor, karena kalah kuasa. Sesudah itu, kuasa roh jahat ini tetap masuk kepada orang-orang lain. Dan mengendalikan mereka semau-mau roh jahat ini.
Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Karena kita di awal tadi kan saya tanyakan, kalau takjub pada kuasa Allah, ya wis, rampung. So what gitu loh, terus mau apa? Padahal kita ini sudah mengenal Yesus. Betul? Ibu bapak kenal Yesus? Saudara? Kenal Yesus? Bukan cuma kenal, sudah terima Yesus malahan. Kita sudah menjadi murid-muridnya. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ada yang belum tahu? Kalau Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia? Sudah tahu. Yang hadir di sini sudah tahu. Kita tahu bahwa Ia mendapat posisi tertinggi. Sebutan Sang Anak yang dikasihi Bapa. Ada yang nggak tahu? Yesus adalah anak begitu? Bukan dalam artian lahir secara jasmani oleh Tuhan dengan manusia, bukan. Kita tahu bukan dalam pengertian seperti itu Yesus disebut sebagai anak. Dan kita juga tahu bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri. Sudah lama tahu atau baru tahu, Ibu Bapak? Yesus itu ya Allah sendiri. Tahu? Sudah tahu. Yesus adalah Allah sendiri yang karena kasih-Nya bersedia merendahkan diri dan berinkarnasi. Inkarnasi ya Bapak Ibu ya. Bukan reinkarnasi, tapi berinkarnasi. Turun, merendahkan diri menjadi manusia. Manusia juru selamat yang direndahkan untuk kehidupan manusia supaya manusia hidup, supaya manusia selamat. Tahu begitu Bapak Ibu, takjub kepada Yesus? Takjub. Cukup dengan takjub? Tentu tidak. Karena kalau kita cuma heran, kagum, terpesona, selesai, nggak ada gunanya Ibu Bapak Saudara. Tidak bisakah kita bersikap seperti salah satu murid Yesus yang kita bahas 2 minggu yang lalu, kira-kira siapa? Nathanael. Oh, dia cuma mendengar Yesus tahu keberadaan tentang dirinya, cuma begitu toh. Tapi kemudian Nathanael yakin Yesus adalah dia yang diurapi Mesias. Dan kemudian seketika itu bersedia mengikut Yesus. Dia takjub kemudian ikut Yesus dan belajar bersama teman-teman yang lain. Mengetahui apa yang dipikirkan Yesus, dirasakan oleh Yesus. Sempat menjadi takut memang. Tetapi kemudian ketika diurapi oleh Roh Kudus, dia boleh menyatakan firman Tuhan, Injil dengan keberanian. Bahkan ketika nyawanya juga diancam. Bisakah kita seperti itu? Karena takjub kepada Tuhan, maka kita bersedia untuk melakukan apapun. Berani menghadapi tantangan apapun. Bisakah kita seperti itu? Dan juga masih adakah ketakjuban kita pada Yesus orang Nazaret ini? Dengan cara apa? Mengubah pola pikir kita, cara pandang kita terhadap kehidupan. Membuat kita pasrah berserah. Pegang keyakinan itu dengan setia. Sampai waktunya raga kita menua. Menjadi lemah, tidak berdaya. Dan kemudian siap dipanggil oleh Bapa. Apakah ketakjuban kita pada Yesus mampu membuat kita tidak galau? Apalagi di tengah-tengah kemelut, tidak dikuasai ketakutan, kecemasan di tengah-tengah pandemi ini. Inilah saatnya bagi kita menilai dan memantapkan diri kita. Bahwa sekedar takjub itu tidak akan membawa kebaikan apapun. Seharusnya ketakjuban kita kepada Tuhan seperti judul tadi membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sehingga saya bayangkan sebagai seorang pemusik ya di kapal Titanic.
Sementara yang lain lari kocar-kacir menyelamatkan diri di dalam kapal yang karam dan hampir tenggelam. Dia kembali. Sudah mau pergi nih. Terus ingat, kembali. Dia siapkan kembali biolanya setelah padahal sudah pamitan. Yuk, sudah kita siap-siap lari masing-masing. Dia kembali, siapkan biolanya. Kemudian mulai memainkan. Teman-temannya mendengar, lalu kemudian membuka lagi perlengkapannya, dimainkan bareng-bareng. Simfoni terakhir di kapal Titanic itu sebuah kisah, nggak tahu apakah kenyataannya seperti itu. Lagu apa itu? Lagu apa? Makin dekat Tuhan kepadamu. Kok itu yang diingat, yang dinyanyikan, ya? Karena dia sudah merasakan ketertakjuban, ketertundukan, dan sudah menyerah, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, dihayati saja. Inilah saatnya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kematian itu berarti mendekatkan diri, semakin dekat kepada Tuhan. Mati dengan rela. Bisakah kita seperti itu? Karena kita sudah yakin ini adalah Allah yang menakjubkan. Karena itu Ibu Bapak Saudara, selamat menikmati ketertakjuban pada setiap karya Allah, bahkan yang paling sederhana. Hari ini aku bisa makan, ya. Hari ini aku bisa bernafas. Hari ini aku masih bisa melihat suamiku, istriku, anakku, orang tuaku. Ya. Sementara yang lain berguguran karena COVID. Hari ini aku disembuhkan. Ada nggak ketertakjuban? Selamat menikmati ketertakjuban dari hal-hal yang sederhana itu, dari hari lepas hari, dan semakin dekatlah kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Ibu Bapak Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Saya antarkan dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang berbicara soal ketertakjuban pada kuasa Allah. Sesuatu hal yang kemudian menjadi biasa. Padahal, kalau kami mau menyadarinya, bahwa segala sesuatu yang sederhana yang kami jumpai dalam kehidupan kami, itu bisa membuat kami takjub. Dan tidak hanya berhenti kepada ketertakjuban itu. Ketertakjuban itu membuat kami menjadi semakin percaya kepadamu. Sehingga masalah hidup yang berat sekalipun mau kami percayakan kepadamu. Kami tidak khawatir. Kami percaya ada kuasa dan pertolongan-Mu, sekecil apapun itu, yang bisa mengubahkan dan menguatkan. Dan justru ketertakjuban kami seharusnya bisa membuat kami semakin dekat kepadamu. Melalui firman Tuhan ini tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mensyukuri setiap berkat Tuhan dan punya komitmen bersandar penuh kepadamu dan hidup berkenan serta menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyampaikan beberapa warta lisan, mohon perhatian sejenak. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, untuk kebaktian minggu hari ini, tanggal 31 Januari 2021, yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan kebaktian yang bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang keempat, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Atas selanjutnya, aksi sosial, GKI Gunung Indah akan mengirimkan bantuan berupa peralatan sekolah yang telah terkumpul dari bulan Desember 2020 yang lalu ke SD Kristen Toko Grobogan pada hari ini Minggu 31 Januari 2021 seusai ibadah. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kemudian persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan yaitu Penatua Trianto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Persekutuan remaja, persekutuan komisi remaja akan dilaksanakan dengan cara daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom, tiap hari Sabtu pukul 5 sore, dan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon bagi setiap orang tua dapat mendukung putra-putrinya untuk mengikuti persekutuan remaja. Kemudian kebaktian anak via aplikasi Zoom. Untuk kebaktian anak akan dimulai pada hari Minggu 7 Februari 2021 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mohon perhatian anggota jemaat yang mempunyai anak usia sekolah minggu. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, tanggal 27 Januari, Saudara Peter Farel William Mulia, putra dari Bapak Ibu Ketot Arwoko. Salam Bu untuk Peter, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 29 Januari, Bapak Martinus Gumolung tidak hadir. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kemudian ada warta tambahan Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi ketika masuk sudah menerima ini renungan. Ada yang sudah ya, ada yang belum. Baik. Bapak Ibu kami mohon maaf untuk renungan yang tadi sudah diterima. Ada
kekeliruan dalam penyusunan materi di dalam. Urutannya tidak berurutan begitu ya. Ini salah menyusun begitu. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah terima tadi silahkan ditukar kembali. Ditukarkan ketika pulang nanti jangan lupa ditukarkan kembali, sudah dibetulkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih, demikian warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tolong bisa belajar bersama ya, melalui renungan harian. Bulan ini mungkin sangat sederhana, dengan layout yang sangat sederhana. Mungkin untuk ke depan bisa ditingkatkan supaya bisa eye-catching, dalam artian dilihat itu enak gitu ya, dan kemudian orang tertarik untuk membaca di dalamnya. Satu bulan ini satu bulan yang berat, mungkin bulan depan juga berat, karena kita bicara soal kitab Imamat ya. Itu sesuatu yang asing, tetapi dengan Ibu Bapak belajar bersama-sama kita bisa lebih memahami betapa perjanjian lama itu menghantarkan kita untuk bisa mengenali karya Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan hukum Tuhan. Itu tema di renungan di bulan Februari. Bulan depan mungkin berbeda, mungkin bisa tetap sama bagian yang kedua. Saya harap Ibu Bapak mendukung program ini dan bersama-sama kita menjadi semakin memahami firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah di masa pandemi ini pelayanan kami tetap bisa berjalan, dan kami bersyukur di Jumat kemarin kami sudah boleh memulai dengan persekutuan meskipun via Zoom. Masih banyak anggota jemaat yang gagal untuk bergabung karena tidak familiar dengan penggunaan Zoom. Dan biarlah kami boleh bersama-sama belajar, dan dalam pertemuan persekutuan yang akan datang lebih banyak lagi anggota jemaat yang bergabung dan terlibat. Demikian juga bersyukur untuk pelayanan komisi remaja yang tetap terus aktif dengan Zoom. Sekolah minggu juga sudah belajar menggunakannya. Dan biarlah dalam keterbatasan kami, hambatan untuk berjumpa, kami tetap bisa menggali firman Tuhan. Dan juga untuk buku renungan sederhana yang dibagikan kepada jemaat, biarlah itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kami boleh belajar bertumbuh bersama. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa negara ini di tengah-tengah kondisi cuaca maupun alam yang memberikan kerepotan-kerepotan tersendiri bagi pemerintah, baik dari pusat sampai daerah, karena ada banyak bencana yang harus dihadapi, di samping tetap harus mengatasi pandemi COVID-19. Engkau tolong ya Tuhan Presiden Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai daerah, biarlah mereka bahu-membahu untuk bersama-sama mengatasi berbagai macam persoalan dan meyakinkan masyarakat bahwa memang pemerintah ini bekerja untuk kebaikan masyarakat. Masih banyak anggota masyarakat yang bandel, yang sudah jenuh sehingga lepas masker, tidak menjaga jarak, berkerumun, dan banyak sekali korban berjatuhan karena COVID. Kiranya Engkau membantu supaya kami bersama-sama bersatu hati untuk melakukan kewajiban kami sebagai anggota masyarakat, sebagai orang percaya. Bahkan banyak orang Kristen yang menolak untuk divaksin karena takut ada chips di sana.
yang dipasangkan supaya akhir zaman itu, kuasa-kuasa kegelapan itu berkuasa digenapi. Tuhan berikan hikmat sehingga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mampu untuk melihat kebenaran dan tidak menyebarkan hoax karena ketakutan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berkati anggota jemaat, setiap mereka yang hadir saat ini dalam pergumulan mereka, maupun mereka yang hadir melalui ibadah nanti sore. Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa pribadi mereka. Tuhan menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu, permasalahan di tengah keluarga, kebutuhan pekerjaan dan penghidupan, pendidikan anak-anak, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup maupun buah hati di tengah keluarga kecil mereka. Setiap pergumulan-pergumulan yang diaturkan kepadamu, biarlah Engkau mendengarkan, Engkau mengabulkan, membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Kami percaya, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan membuat kami takjub, sehingga kami berserah kepadamu. Terima kasih. Terimalah doa permohonan kami di dalam segala keterbatasannya. Karena semuanya ini mau kami aturkan kepada Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Roma 12 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir kebaktian tatap muka, tetap dapat memberikan persembahan dengan cara: 1. Menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Atau yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Penatua yang bertugas yaitu Penatua Stefanus Hantono untuk wilayah Korintus, kemudian Penatua Deni Gandawijaya untuk wilayah Kolose, Penatua Isni Yulianti untuk wilayah Efesus. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350117137587. Bapak Ibu, Komisi Anak juga menyediakan kotak persembahan yang berwarna hitam di sebelah sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak, silahkan dapat masukkan di kotak yang telah tersedia. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 146, baitnya yang pertama, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan doa persembahan kita. Betapa kami takjub dan bersyukur ya Tuhan atas setiap karya-Mu dan kasih pertolongan Tuhan di sepanjang hari-hari yang boleh kami lewati. Terlebih untuk kesehatan yang Tuhan terus berikan pada kami sampai dengan hari ini. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami datang dengan membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih murahan Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh dikelola dan dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam setiap aktivitas pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan memberkati kami hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. NKB 213. Biarlah kita menghayati ini dalam ketertakjuban kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya, percaya berserah, semakin setia. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus
Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketertakjuban kita kepada Tuhan bisa membuat kita menjadi taat, setia walau sukar jalan kita. Dan kita mau hidup kudus agar kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memperlengkapi dan memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhlismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar